Kasus penganiayaan yang dilakukan anak perwira polisi di Medan, Sumatera Utara berbuntut panjang. Harta dan gaya hidup mewah AKBP Ahirudin Hasibuan kini turut menjadi sorotan. Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara bersama Pertamina menggeledah gudang yang diduga milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Di dalam gudang ditemukan beberapa tangki BBM jenis solar bersubsidi dan sebuah mobil box yang sudah dimodifikasi. Mengontak kami dari Pertamina, jadi kami di sini untuk mendampingi, untuk ngecek lokasi di sini, itu aja. Temuannya gimana, Bang? Ya, temuannya sudah abang-abang lihat kan, ada beberapa tangki dan lain-lain, itu aja. Selain itu yang juga jadi sorotan adalah dugaan rumah mewah hingga hotel dan sejumlah kontrakan yang dimiliki AKBP Ahirudin di Kabupaten Deli Serdang. Soal kasus penganiayaan yang dilakukan anak dari AKBP Ahirudin, Polda Sumatera Utara terus memeriksa perwira menengah itu. Pemeriksaan difokuskan pada dugaan pembiaran penganiayaan yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan pada 22 Desember tahun lalu. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, AKBP Ahirudin tampak tidak melerai pemukulan yang dilakukan putranya terhadap korban. Penyidik Krimum akan melanjutkan pemeriksaan terhadap saudara AH, kapasitasnya sebagai orang tua dari A, terkait dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 22 dini hari itu. Itu yang terus didalami oleh penyidik. Sementara Ibu Ken Admiral, korban penganiayaan anak AKBP Ahirudin, meminta semua pihak yang terlibat dalam kasus penganiayaan anaknya turut dijerat hukum. Termasuk 2 orang yang ada di lokasi, yakni kakak tersangka yang diduga mengancam korban dan teman tersangka penganiayaan Raja Siregar yang diperintahkan AKBP Ahirudin mengambil airsoft gun. Ini Raja Siregar ini penodong senjata, Pak. Pak Ahirudin perintahkan Raja untuk masuk ke dalam rumah ambil senjata laras panjang. Inilah orangnya. Nah, cuman kan ini masih belum ada, saya nengok di BAP juga sama sekali belum ada dipanggil mungkin, Pak. Tapi ini termasuk yang nodongin senjata atas perintah Pak Ahirudin. Itu ada tertuang dalam BAP ya? Sudah, semua jelas di BAP ada. Dari Polrestabes Medan. Polrestabes, iya betul. Kalau boleh tahu dia siapa, Bu? Ini kawannya Aditya, ini Aditya. Artinya pada saat anak saya disiksa begitu kan ada Raja, termasuk ini salah satu abangnya Aditya yang dia bilang aku hajar kau nanti. Ini juga jelas di videonya ada. Ini juga di BAP nggak dimasuki. Menko Polhukam Mahfud MD memberi perhatian atas kasus penganiayaan oleh anak perwira polisi ini. Mahfud menyatakan sudah mengirim tim ke Medan untuk melakukan investigasi. Polda Sumut itu sudah ditandatangani Ahirudin ya, Ahirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Kan udah ditahan. Ya. Ya semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam. Karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pelaku Aditya Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara Ahirudin dianggap melanggar kode etik sehingga dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan ditahan di tempat khusus. Tim Liputan Kompas TV. Ya, masih belum berhenti kasus arogansi yang dilakukan oknum keluarga pejabat. Setelah sebelumnya dari keluarga ASN Ditjen Pajak, kini dari kepolisian. Apa sebabnya dan bagaimana masyarakat mesti mengawal kasus ini hingga tuntas? Kita akan bahas bersama kriminolog Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala, dan juga bergabung bersama kami ada penasihat hukum dari Ken Admiral, korban penganiayaan anak dari AKBP Ahirudin Hasibuan. Ada juga Pak Irwansyah Nasution yang bergabung, serta ada Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto atau Pak Wahyu. Selamat pagi Pak Wahyu, selamat pagi Pak Irwansyah dan juga Prof. Adrianus. Pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mungkin ke Pak Wahyu terlebih dahulu. Saya ingin melihat hal ini dari pengantar tadi, yaitu ini adalah lagi-lagi ada sebuah kasus kekerasan
yang kita lihat muncul dari apa yang bisa kita katakan sebagai sebuah arogansi yang mungkin saja berasal dari posisi orang yang diduga menjadi pelaku atau terlibat dalam hal ini adalah kepolisian begitu. Apakah salah kalau kita melihat ada sebuah kemiripan, ada sebuah benang merah, ada sesuatu yang membuat jabatan atau posisi orang tersebut bersikap seperti ini, Pak Wahyu? Ya, terima kasih Mas Timothy. Jadi pertama kami sekali lagi menegaskan Kompolnas sangat prihatin dengan kejadian ini ya. Kemudian kalau tadi disebut mirip kasusnya Mario Dendi, anaknya Pak Rafael, ini menunjukkan bahwa memang ketika seseorang diberi kewenangan dan dia tidak bisa menjalankan amanah sesuai dengan tugas yang dia berikan ya, sesuai dengan apa yang harus dilakukan, maka yang terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan atau kemudian berlebihan, dan itu terjadi pada Akhiruddin Hasibuan ini. Polisi itu kewenangannya sangat besar. Oleh karena itu sudah dibatasi dengan berbagai aturan, berbagai norma. Salah satunya melalui Perpol Kode Etik, sehingga asas-asas kepatutan, kewajaran, etika itu harusnya menjadi semangat dari semua polisi, yaitu doktrin yang sudah ditegaskan sejak dia dilatih ketika pembentukan, yaitu sebagai pelindung, pengayom, pelayan. Ketika doktrin itu tidak menjadi bagian kehidupannya, maka yang terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan, dan itu tugas kami untuk meluruskan hal yang tidak benar ini. Hari ini, pagi ini kami sudah mengutus salah satu komisioner kami, Pak Yusuf Basim, untuk berangkat ke Medan untuk mendalami lebih lanjut, karena ternyata mirip dengan kasusnya Mario Dendi, ini berkembang bukan hanya soal biaran saja, tetapi ada soal manipulasi data LHKPN, ada masalah ditemukan dugaan penimbunan solar subsidi dan sebagainya. Artinya ini sangat berbahaya ketika polisi-polisi yang diberi kewenangan oleh negara kemudian menyalahgunakan kewenangan itu, termasuk di dalam perilakunya. Saya kira itu yang menjadi catatan penting bagi kami, dan ini menunjukkan bahwa reformasi kultural di Polri memang belum berjalan dengan efektif, jadi masih maju mundur. Ya. Baik, saya mungkin pertanyaan yang sama ke Prof. Adrianus, apakah memang benar sikap-sikap yang kita lihat seperti ini memang seringkali salah satu yang memberikan alasan mereka bisa bersikap searogan itu? Bahkan seringkali kita juga lihat, Prof, sudah lagi dibawa kantor polisi pun laganya masih kepalanya di atas begitu, masih menunggak ke atas gitu, saking tidak merasa mungkin bisa dijatuhkan atau tidak merasa salah juga gitu, Prof. Tapi posisi jabatan dengan apa yang sering kita lihat atau beberapa kali kita lihat akhir-akhir ini? Ya, kalau tadi Mas Albertus lebih bicara soal gaya hidup, maka saya ingin melihat pada bahwa jabatan itu kemudian juga lalu terkait dengan konteks terganggunya proses sidik-sidik yang menimpa dirinya atau yang terkait dengan dirinya. Amat yakin atau bisa diduga kuat bahwa saudara AH ini mempergunakan jabatannya atau pertemanannya paling tidak gitu ya, dengan sesama rekan penyidik dan penyelidik yang lainnya untuk kemudian pertama memperlambat, yang kedua lalu kemudian mengubah kecepatan sidik ya, LP yang dia majukan lalu kemudian maju duluan daripada LP yang diajukan oleh korban ya. Jadi amat bisa diduga bahwa pertemanan itu kemudian lalu mempengaruhi arah kebijakan, arah daripada sidik Polri. Untuk itu maka kalau misalnya tadi kalau disebut-sebut kasus yang sebelumnya di mana ada yang namanya obstruction of justice, saya berpikir kenapa tidak kemudian hal ini juga dikenakan padanya dan juga pada pihak-pihak lain yang kemudian membuat prosesnya, lalu kemudian tadi membuat LP dari si AH maju duluan daripada korban begitu ya. Kemudian kasus ini bisa berhenti sebab soal-soal seperti ini, ubah-ubah pasal, demikian juga soal kecepatan pemberkasan itu udah satu hal yang biasa. Kenapa kemudian terjadi? Karena kelihatannya nggak ditindak ya, sehingga lalu kemudian ada semacam soal tuman ini, kebiasaan gitu. Nah, saya mengharapkan pada kasus ini bukan hanya AH yang kemudian mendapatkan semacam sanksi, tapi juga pihak-pihak rekan-rekan penyidik dan penyelidik yang lain yang juga telah bekerja sama dengan yang bersangkutan ya, karena tadi karena alasan pertemanan dan yang lain-lain memperlambat proses ini sehingga baru saja 4 bulan baru kemudian naik. Demikian. Oke. Dan mungkin hal serupa juga kita lihat mungkin paling nyata pada kasus yang sebelumnya lagi, kasus Sambo, kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian adalah polisi juga yang melibatkan pihak-pihak lain, dan ada upaya obstruction of justice yang tadi Anda sebutkan ya, Prof, bahwa
akan ada upaya itu dan tidak ada yang membuat AKBP AH ini tidak mencoba juga untuk menghalang-halangi ataupun menyembunyikan sesuatu, apalagi ini sudah mulai tidak hanya kepada peristiwa pemukulan saja, tapi sudah mulai merebet kepada hal-hal di luar peristiwa tersebut, masuk ke ekonomi ataupun keuangan dari yang saat ini disangkakan pelakunya gitu. Saya ke Pak Irwansyah, untuk laporannya sendiri ini kan kita juga agak terkejutnya karena ternyata sudah cukup lama tapi baru terungkap sekarang gitu, Pak. Nah, melihat posisi dari AKBP AH ini sendiri, ini kan hal pertama yang akhirnya membuat klien Anda juga takut untuk melaporkan gitu. Masihkah kekhawatiran tersebut dimiliki sampai sekarang atau memang sudah lebih yakin bahwa saat ini dengan pengawalan banyak pihak oleh media juga, maka ini akan bisa terungkap? Baik, terima kasih Mas. Yang pertama, saya mau meluruskan, saya baru nanganin kasus ini sekitar masih baru ya, sekitar 1 minggu lah begitu. Yang kedua, sejak di Polda kasus ditarik, kita tanganin dari penyidik Polda, melakukan rangkaian pemeriksaan secara maraton dan pengumpulan barang bukti, dan ditetapkanlah si Aditya sebagai tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti Mas tanyakan tadi, untuk ketakutan pasti lah Mas pihak keluarga, apalagi yang dihadapin pihak keluarga ini adalah oknum berseragam yang mempunyai jabatan. Tapi kan itu sudah dibuktikan sama Bapak Kapolda, Bapak Ditkrimum, dengan dicopotnya jabatan dari orang tua dari terduga pelaku atau tersangka, sehingga kekhawatiran itu sedikit menurun lah begitu. Yang kami mintakan juga, kemarin sudah diperiksa, baik dari Ken yang sekarang juga masih rasa sakitnya masih ada akibat penganiayaan tersebut, dan di posisi mata masih bengkak karena kewajibannya untuk menjalankan pendidikan, sehingga dia harus balik ke Leicester. Di situ Mas. Oke, jadi tadi kita melihat bahwa ada beberapa nama yang masih disebutkan oleh ibunda dari korban. Ada beberapa orang yang diduga terlibat bahkan di hari pemukulan tersebut itu juga terlibat, namun sampai sekarang masih belum ada, bahkan belum ada BAP-nya, benar begitu? Ya, sampai sejauh ini Mas, dari informasi dari pihak kepolisian, sudah dilakukan pemeriksaan, termasuk hari ini kita akan mendampingi sekitar 5 orang saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut, termasuk juga mengenai yang penodongan senjata ya, dugaan penodongan senjata yang dilakukan oleh AKBP AH. Yang diminta mengambil senjata laras panjang tadi? Ya, itu dari keterangan penyidik ada nama disebutkan, tapi saya tidak bisa sebutkan namanya. Yang pastinya dari rangkaian pemeriksaan ini dilakukan maraton Mas, untuk segera untuk dilimpahkan ke jaksa nantinya kalau misalnya pemeriksaan sudah selesai dan barang bukti juga sudah selesai. Dan dari nama-nama yang disebutkan, pihak kepolisian sudah menjadwalkan untuk pemeriksaan terduga pelaku lainnya, karena kita sangat yakin dari video yang beredar keterlibatan saudara AKBP AH yang tidak hanya melarang tapi coba menghalangin salah satu temannya Ken untuk melerai kejadian tersebut. Nah, dari upaya yang dilakukan dari menurut kami dari keluarga dan kuasa hukum, upaya yang dilakukan dari AKBP AH dengan melarang dan menghalangin peleraian tersebut itu salah satu tindak pidana. Dan ini kan rangkaiannya panjang, dari penganiayaan yang di dalam mobil yang dilakukan oleh Aditya terhadap Ken yang mendapatkan pemukulan 3 kali, sehingga kondisi Ken saat ini mengalami luka fisik dan psikologis yang terganggu. Bayangkan video tersebut sadis. Pada awalnya kan orang tua dari korban ini kan tidak mau memviralkan. Iya. Dan itu dia lakukan setelah mendapat kiriman dari video yang ada di dalam flash disk. Dan ternyata perbuatan itu sangat sadis. Dari sisi
orang tua pasti tidak terima Iya. lah anaknya diperlakukan seperti bukan manusia ya, Iya. sehingga dia membuat laporan di situ. Tapi apakah sudah semua itu, Mas Irwan, semua yang sempat disebutkan oleh Ibu Ken, orang-orang yang mereka inginkan ada dalam pemeriksaan polisian, apakah sudah mencakup semua yang selama ini diinginkan untuk diperiksa atau masih ada? Sampai sejauh ini kita sangat berkeyakinan karena penanganan perkara yang sudah dilakukan oleh Polda Sumut di bawah pimpinan Pak Panca dan di bawah pimpinan Pak Dirkrimum, kita sangat optimis terduga pelaku lainnya akan segera ditangkap. Karena dari informasi-informasi orang-orang yang ada atau yang menyaksikan kejadian tersebut pelakunya lebih daripada satu. Oke, baik. Pak Wahyu, mungkin Anda bisa menanggapi bagaimana hal ini bisa berjalan dengan cepat dan seperti tadi dikatakan oleh Mas Irwan bahwa sebenarnya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kapolda ini agak lebih yakin bahwa ini bisa tertangani dengan baik, tapi mungkin juga tidak bisa lega 100%. Tadi Prof. Adrianus juga mengingatkan jangan lupa ini juga pasti akan ada upaya lah dari AHA ini untuk mencoba entah itu menghalangi ataupun menyembunyikan sesuatu dari penyidik. Iya. Ya Mas Timothy, saya setuju dengan Prof. Adrianus, karena begini, kalau kita lihat kasusnya, itu tanggal 22 Desember Ken melaporkan AHA. Kemudian tanggal 23 Desember gantian AHA melaporkan Ken dengan kasus yang sama tapi cerita berbeda. Lalu berjalan cukup lamban sampai tanggal 27 Februari itu kasusnya naik ke penyidikan, tetapi masih juga lamban. Inilah yang membuat orang tua Ken kemudian tanggal 9 Maret tahun 2023 melaporkan ke Polda Sumut dalam bentuk DUMAS, pengaduan masyarakat ya yang bisa dilakukan. Nah, itulah yang kemudian diimbangi lagi ditambah dengan beredarnya video viral. Nah, ini sampai akhirnya tanggal 20 Maret ada gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus itu memutuskan bahwa 2 perkara itu ditarik ke Polda Sumut. Artinya sebetulnya ada persoalan di level Poltabes ketika memeriksa ini. Sampai kemudian tanggal 28 Maret ada pelimpahan berkas, 28 Maret ya, 25 April kemudian gelar perkara lagi memutuskan AHA sebagai tersangka, kemudian yang laporan 23 itu dinyatakan tidak cukup bukti. Ini artinya ada sesuatu yang tadi disebut oleh Prof. Adrianus, apakah obstruction justice atau ada pendekatan atau masalah apa, itulah kemudian kami Kompolnas mengirim salah satu komisioner kami pagi ini sudah berangkat terbang pagi ini untuk mendalami ini, karena kami butuh penjelasan mengapa sampai begitu lama harus ada penjelasan alasan yang dikemukakan oleh pihak Polda ketika gelar perkara khusus karena ada kesulitan ketika memeriksa saksi karena saksi sekolah di luar negeri. Tapi kan tentu ada hal lain yang kita tidak tahu di permukaan, itulah yang sedang kita dalami. Kalau betul ada pendekatan, ada upaya-upaya intervensi dalam tanda petik yang dilakukan oleh AHA karena dia pangkatnya kan AKBP, yang meriksa pangkatnya Kompol yang di Poltabes ini harus ada penjelasan. Ketika penjelasan itu tidak clear, nah ini yang harus kita dalami. Saya kira ini yang menjadi masalahnya kan di sini. Viral itu apapun ikut mendukung ini, persis dengan kasusnya Sambo, kasusnya Mario Dandi ya, sehingga kita akan berharap hal seperti ini jangan terjadi lagi. Kerja polisi yang mandiri dan profesional seperti diharapkan Kompolnas kan tidak seperti ini. Mengapa harus diviralkan, mengapa harus ditarik ke Polda? Ini tentu ada sesuatu yang harus dilakukan. Apresiasi kepada Pak Kapolda oke, tetapi apresiasi ini tentu kan ada alasannya untuk mempercepat kasus ini. Mengapa harus dipercepat? Mengapa tidak cukup levelnya cukup di Poltabes? Saya kira itu penegasan dari kami, Mas Timothy. Iya, setuju. Prof. Adrianus, berarti Anda juga melihat hal ini ya, bahwa dari waktu, dari timelinenya dan lain-lain ini pun sudah terlihat ada sesuatu yang mengganjal. Ini bukan waktu, bukan pengerjaan biasa sampai ke titik ini, begitu. Anda juga mendeteksi hal ini, Prof? Tentu saja kita semua sama dalam hal ini. Namun kalau boleh saya ingin memberikan semacam titik tekan kepada Mas Irwan sebagai PH ya. Jadi begini, berkali-kali juga kepada saya mendengar ibu korban itu bicara soal ketakutan dari korban Ken ya namanya, kait kasus ini. Tapi masalahnya begini, yang bersangkutan atau korban ternyata nggak takut tuh datang ke rumah si AKBP ini bersama-sama dengan temannya pada jam 3 pagi. Jadi kalau dibilang takut maka lalu akan mudah dibantah ya oleh pihak lain gitu ya, bahwa ketakutan itu
mungkin nggak ada sebetulnya, atau hanya karena sudah dipukul saja maka lalu kemudian takut. Itu yang pertama. Nah, jadi mungkin retorika takut itu harus hati-hati. Yang kedua adalah soal duel. Ya, duel ini juga menarik nih. Apakah memang benar bahwa yang terjadi pada awalnya adalah perkelahian 1 lawan 1 antara Ken dengan Aditya, lalu baru ketika sudah kalah saja, ya kemudian lalu ada video dan kemudian lalu memang betul bahwa ada konteks penganiayaan ya. Tapi pada awalnya adalah perkelahian 1 lawan 1. Kalau memang benar begitu, maka tentu konteksnya jadi beda. Nah, ini semacam masukan kepada teman-teman PH agar kemudian lalu dalam rangka fokus mengejar kepada kesalahan daripada tersangka itu kemudian bisa tepat. Mungkin begitu, Mas Dini. Terima kasih. Ya, itu beberapa catatan yang mungkin bisa dijawab balik begitu ya oleh pihak penasihat hukum dari tersangka di sini. Mungkin nanti Mas Ridwan mau menanggapi juga, tapi kita akan jeda sebentar. Kami akan kembali lagi dengan perbincangan ini usai jeda.